Halo semuanya, di video pembelajaran pertama ini kita akan berkenalan dengan interface pada slide. Nah, pertama kali kita masuk ke slide, terdapat button berupa Get Started di bagian tengah layar. Kita coba klik. Nah, kemudian kita bisa menggunakan Google untuk login. Silakan login terlebih dahulu. Nah, setelah selesai login dan masuk ke dalam slide-nya, kita akan belajar interface terlebih dahulu. Di bagian kiri terdapat My File. Di bagian ini untuk melihat project apa yang telah kita buat. Kemudian terdapat Generate, di mana kita bisa membuat sesuatu menggunakan teks yang menggunakan AI. Tetapi untuk menggunakan ini harus berbayar. Kemudian pada bagian Share with Me, ini untuk kita melihat apa saja yang telah di-share kepada kita dari orang lain. Kemudian pada tab Community, ini tempat di mana kita bisa mengupload project kita, dan kita juga bisa melihat project orang lain seperti apa. Kemudian jika kita ingin melihat tutorial, terdapat tutorial dari slide-nya sendiri, di mana ini menuju langsung ke YouTube. Kemudian pada library, ini berguna untuk kita mengambil aset-aset 3D yang dibuat oleh slide-nya sendiri. Kemudian inbox untuk notifikasi. Kita balik ke home. Di bagian atas kanan terdapat button new file untuk kita membuat file project kita. Tunggu loading sebentar. Nah, jika sudah masuk, pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa interface yang penting saat mengerjakan project. Di bagian atas terdapat button Create New Object, di mana kita bisa memasukkan objek-objek yang kita butuhkan seperti cube, sphere, bahkan partikel. Selanjutnya terdapat AI Generate, di mana untuk menggunakan fitur ini kita harus bayar terlebih dahulu. Sehingga untuk saat ini saya tidak akan menjelaskan penggunaan AI Generate ini. Kemudian di sini terdapat beberapa shape yang berguna untuk project kita, sehingga kita tidak perlu lagi mencari pada Create New Object ini. Selanjutnya terdapat vector, di mana vector ini berguna untuk mengcustom objek apa yang kita mau, sehingga kita bisa membentuk barang apapun yang kita inginkan. Kita akan lihat di sini, kita telah membuat objek sesuai apa yang kita inginkan menggunakan vector. Kita delete kembali. Selanjutnya ada section comment, di mana comment ini berguna untuk kolaborasi dengan pengguna lain. Comment ini berguna untuk kita menaruh pesan untuk pengguna lainnya. Misalnya saya di sini mengetikkan halo. Nah, jika saya send, maka pengguna lain akan bisa melihat apa yang saya ketik. Nah, caranya di sini terdapat halo dari saya. Kemudian selanjutnya terdapat edit frame. Ini berguna untuk ekspor berupa hasil JPG. Kemudian ada button play. Ini berguna untuk melihat animasi yang telah kita buat. Untuk bagian animasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan objek. Coba kita tambahkan triangle. Klik pada layar, kemudian drag ke bawah. Nah, jika sudah, saya akan menjelaskan bagian kiri. Pada bagian kiri sini, ini untuk memilih objek-objek yang kita telah buat atau telah kita ambil. Jika saya pilih triangle, maka yang kepilih akan triangle. Jika saya pilih yang rectangle, yang kepilih akan rectangle-nya. Nah, selanjutnya ada juga scene. Jika kita tambah scene baru,
maka ini akan berubah path. Scene 1 terdapat benda yang sudah kita buat tadi. Ketika kita buat scene 2, maka akan dibuatlah tab baru. Kemudian terdapat aset, ini berguna untuk menaruh aset yang kita telah buat. Misalnya kita membuat warna, kita bisa save pada aset di sini sehingga kita tidak lagi perlu membuat ulang warna tersebut. Kita balik ke scene 1 dulu, jangan lupa. Nah, untuk menggerakkan layar kita bisa menggunakan middle mouse click. Klik bagian scroll wheel pada mouse kita. Nah, jika kita klik maka kita akan bergerak sesuai arah mouse kita. Nah, jika kita ingin memutar arah pandangan kita juga bisa melakukan shift kemudian middle click, maka view kita akan seperti 360. Kita bisa melihat dari berbagai angle pada objek kita. Kemudian di bagian bawah juga terdapat seperti koordinat. Untuk warna hijau itu untuk atas bawah, biru depan dan belakang, kemudian warna merah ini untuk kiri kanan. Nah, untuk view yang lebih mudah kita bisa mengubah dari ortografik menjadi perspektif. Jika kita ingin mereset view kita bisa klik button reset pada bagian bawah. Kita kembali ke pandangan semula. Jika kita lihat pada bagian kanan, terdapat beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Sebelum itu kita coba memilih objek kita. Nah, maka di bagian kanan juga akan berubah. Untuk bagian sini, ini kita akan bisa mengedit objek kita yang telah kita pilih. Misalnya kita edit posisi, kita naikin X-nya, maka akan berubah posisi objeknya. Kemudian jika kalian klik pada bagian luar dari objek, maka bagian kanan juga akan berubah. Di bagian kanan sini sekarang berguna untuk mengatur environment kita, seperti misalnya mengganti warna background. Jika kita klik pada bagian kotak tersebut, kita ganti warna, misalnya kita ganti warna biru, nah, maka akan berubah juga environment kita. Dan selanjutnya kita kembali ke objek. Nah, untuk yang pertama ada state. State ini berguna untuk animasi atau transisi. Jika base state itu berarti start posisi objek kita. Misalnya start kita pada bagian bawah sini, kemudian kita ke state, kita ganti kembali ke atas. Nah, jika kita balik ke base state, maka akan balik ke posisi awal. Jika balik ke state, akan balik posisi ke kedua. Nah, kemudian event di sini untuk animasi, coba kita klik pada bagian opsi start ini. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi, di mana kita juga bisa menggunakan keyboard untuk melakukan animasi kita. So, untuk saat ini kita menggunakan start terlebih dahulu. Action kita bisa tambah juga. Ini untuk transition, animation, ataupun yang lain. Nah, jika start ini berguna ketika kita tekan play, maka akan langsung, sehingga kita tidak perlu menekan apapun. Nah, jika kalian klik pada transition ini, kita targetnya ke rectangle. Kemudian base state kita ganti, kemarin kita ganti menjadi base state karena ini posisi base state kita. Kita bisa ingin berubah menjadi ke bagian state. Kita ingin menganimasi dari atas, dari bawah ke atas. Nah, coba kita tekan play bagian atas. Nah, maka dia akan animasi ke atas. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan di video selanjutnya yang akan
akan mengajarkan kita tentang animasi, lalu juga interaksi. Kemudian selanjutnya ada position. Position ini berguna untuk mengatur posisi objek kita. Scale untuk mengatur besar kecil. Jika kalian tekan gembok pada bagian sini, ini akan mengunci semua koordinat untuk size objek kita, sehingga kita tidak satu-satu membesarkannya. Dia akan menyesuaikan. Kemudian untuk rotation ini untuk rotasi, untuk memutarkan objek kita. Kita berikan ke 0 terlebih dahulu. Baik, kemudian kita selanjutnya coba lihat pada bagian shape ini. Di bagian shape ini juga untuk mengatur size objek kita. Untuk corner ini untuk menambahkan seperti round pada titik sudut objek kita. Selanjutnya smooth untuk melakukan penghalusan pada finger kita. Kemudian untuk extrusion ini berguna untuk menambahkan seperti layer agar lebih tebal. Kemudian bevel ini juga berguna untuk memberi efek round tetapi di semua bagian sisi. Next ada bevel side untuk mengatur seberapa bundarkah bevel kita. Nah, selanjutnya ada material. Color ini berguna untuk mengubah warna dari objek kita. Kemudian selanjutnya ada visibility. Nah, wireframe ini untuk menunjukkan seperti tali pada objek kita. Selanjutnya shadow berguna untuk menambahkan bayangan. Jika kalian lihat di sini, triangle-nya terdapat bayangan. Jika kita matikan, nah maka bayangannya tidak masuk. Bayangan dari objek ini tidak masuk. Kemudian selanjutnya ada cloner. Jika kita hidupkan, maka kita akan bisa menduplikasi objek tanpa harus mengcopy satu-satu. Nah, ini kita bisa atur jarak-jaraknya, kemudian besar kecilnya. Juga bisa mengatur posisi duplikasinya. Untuk bagian ini nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Ini ada randomness untuk melakukan modifikasi secara random. Nah, untuk pengenalan interface cukup sampai sini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.